Halo sahabat Positive Vibes Channel, gimana kabarnya? Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak ya. Semoga Allah memberikan rezeki, nikmat dan karunia-Nya, dan kita ditimpahkan dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, video kali ini kita akan membahas yang namanya self-talk. Nah, apakah kamu punya permasalahan kepribadian dan emosional? Apakah kamu bosan dengan apa yang kamu alami? Apakah kamu merasa hidupmu gitu-gitu aja? Nah, di sini di video kali ini aku akan memberikan yang namanya solusi untuk merubah nasib jadi lebih baik, yaitu self-talk. Apa sih self-talk itu? Self-talk itu sebenarnya adalah kamu ngomong sama dirimu sendiri. Nah, ngomong sama dirimu sendiri ini sebenarnya suatu realita yang lebih sering terjadi dibandingkan kalau kamu ngomong sama orang lain. Kamu mau sadar atau tidak sadar, kamu sebenarnya lebih sering ngomong sama dirimu sendiri dibandingkan ngomong sama orang lain. Ya. Nah, hanya ada dua macam self-talk, positif self-talk sama negatif self-talk. Positif self-talk yaitu adalah kamu ngomong sama dirimu sendiri yang baik-baik aja, yang benar-benar aja, dan yang berguna-berguna aja. Ya, sebaliknya negatif self-talk adalah kamu sering ngomong sama dirimu sendiri yang jelek, yang buruk, bahkan yang jahat sekalipun, dan tidak berguna sama sekali. Nah, dari dua jenis self-talk itu, positif atau negatif, kamu lebih sering ngomong sama dirimu sendiri yang gimana, terutama dengan apa yang kamu alami dan apa yang kamu harus lakukan dengan keadaanmu. Apa yang sering kamu omongin pada dirimu sendiri, bagaimana responmu pada dirimu sendiri. Nah, misal nih, contoh positif self-talk. Ya, positif self-talk itu misal kamu dalam konteks bersyukur. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri, walaupun kamu tidak mengucapkannya, ya Tuhanku, terima kasih atas rezeki dan nikmat-Mu. Aku sangat beruntung. Mudah-mudahan dengan rezekimu, dengan nikmat-Mu ini, aku jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan pemberian-Mu, aku menjadi orang yang lebih bermanfaat. Aku bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarku yang lebih luas. Itu adalah contoh positif self-talk. Contoh dari negatif self-talk adalah misal nih, aduh bosen rek, hidup apa ini, membosankan. Sudahlah, tidur aja, gak ada gunanya juga, mending main HP gitu. Misalnya begitu. Dua hal yang sangat berbeda ketika kamu ngomong sama dirimu sendiri. Jadi kamu itu sebenarnya kamu harus memperhatikan, kamu ngomong sama dirimu sendiri terhadap situasi dan keadaanmu saat ini itu gimana dan apa. Itulah self-talk. Nah, mungkin orang akan mengira self-talk itu emang segitunya ya. Jangan salah, self-talk itu mempunyai beberapa manfaat yang positif. 1. Memperbaiki kualitas pribadi. Kalau kamu mempunyai kemampuan ngomong sama dirimu sendiri, maka kamu sebenarnya sedang menanamkan nilai-nilai untuk meningkatkan kualitas pribadimu. Misalkan, kamu pengen jadi optimis, maka kamu harus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa aku bisa kok, aku sanggup. Ya, nanti aku akan belajar untuk bisa melakukannya. Oke, aku harus apa? Oke, aku harus kemana? Gitu. Misalnya begitu. Baik, akan aku lakukan. Nah, itu misalnya seperti itu. Secara tidak langsung kamu sedang membentuk pribadi yang optimis, yakin dan percaya diri, dan tegas dan jelas. Ya, itu adalah kualitas pribadi dengan terjadi peningkatan. Manfaat kedua yaitu adalah memperbaiki kualitas emosional. Ya, misalkan kamu mempunyai emosional yang lebih toleran,
lebih lapang dada dan jiwa besar. Ya, misalnya ketika kamu melihat banyak perbedaan yang tajam, yang sangat tajam, bahkan mungkin bertentangan sama prinsipmu, kamu tidak merasa perlu untuk menunjukkan emosional berlebihan. Kenapa? Kamu terbiasa mengatakan pada dirimu sendiri dan keadaanmu bahwa setiap orang itu berhak memilih apa yang mereka yakini dan percayai. Aku tidak merasa perlu untuk berdebat di situ. Biarkan orang memilih dan meyakini apa yang mereka sudah pelajari dan yakini. Itu adalah hak mereka. Dan aku bisa mengerti. Nah, kalau kamu mempunyai kualitas emosional seperti itu, tanpa sadar kamu menjadi orang yang bijaksana dan stabil secara emosional. Kemudian manfaat ketiga dari positive self-talk adalah bisa banget menghapus sifat perilaku toksik. Sifat toksik itu adalah sifat yang sangat menyebalkan, sifat yang sangat menjengkelkan dan cenderung sangat mengganggu. Tidak ada orang yang suka dengan sifat toksik. Ya, bahkan orang toksik itu sendiri tidak suka diberikan sifat toksik. Nah, positive self-talk itu akan merubah perilaku toksik dalam dirimu sendiri. Ya, gimana caranya? Misalnya, kamu suka berkomentar, kamu suka komentari sesuatu yang secara subjektif hanya demi kemuasanmu, bahkan mungkin menjatuhkan orang lain. Nah, kamu harus menghilangkan toksik itu di dalam dirimu dengan mengatakan pada dirimu sendiri dan keadaan yang kamu lihat dan alami bahwa aku gak boleh banyak ngomentarin orang, gak baik itu, bukan ranahku. Ya, aku tidak merasa perlu untuk menilai begitu mudah dan negatif pada orang lain, karena kalau aku juga digitukan aku juga gak suka. Sudahlah, terserah dia, nanti itu akan bisa ngerti sendiri. Aku tidak ada keperluan di situ. Nah, secara tidak langsung kamu sedang mengurangi sifat perilaku toksik dalam dirimu sendiri. Kemudian manfaat positif self-talk yang keempat adalah kamu bisa memperbaiki nasibmu. Nah, apakah kamu merasa nasibmu membosankan, datar, menjemukan, melelahkan? Itu bisa jadi salah satunya adalah kamu sering ngomong sesuatu yang gak benar pada dirimu sendiri selama ini tanpa kamu sadari. Maka untuk merubah nasib, kamu harus merubah cara ngomongmu pada dirimu sendiri. Contoh seperti yang tadi disebut, kamu kalau pengen merubah nasib, kamu paling tidak harus bersyukur, bukan mengeluh. Kalau kamu bersyukur, maka kehidupanmu adalah semua hal yang menggugah rasa syukur. Sebaliknya, kalau kamu sukanya mengeluh, maka kamu hanya membentuk nasib yang bikin mengeluh saja, dan yakin kamu gak akan suka. Maka untuk merubah nasibmu adalah kamu harus belajar bersyukur untuk semua hal, bahkan yang mungkin kamu tidak menyukainya. Ya, kamu harus mensyukurinya dengan kesadaran yang tinggi dan dalam kepada Tuhan terutama. Nah, secara tidak langsung ketika kamu belajar bersyukur, secara tidak langsung kamu sedang mencari kehidupan di masa mendatang dengan rezeki, nikmat dan karunia Tuhan yang lebih besar dan lebih banyak buat kamu, sehingga nasibmu berubah jadi lebih baik. Maka belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk mengatakan dengan rasa syukur, maka secara tidak langsung nasibmu pasti akan berubah. Keberuntungan akan datang kepadamu. Nah, itu adalah sebuah fakta dari self-talk. Karena self-talk itu sebenarnya adalah doa. Ketika kamu ngomong sama dirimu sendiri, mengomentari dirimu sendiri, mengomentari keadaan dan situasi yang kamu alami, sebenarnya kamu sedang berdoa pada dirimu sendiri. Kamu sedang meminta, ya, sama seperti ketika tadi kamu mengeluh. Misalnya kamu mengeluh, males tidur aja deh, males, buat apa juga, enak tiduran, rebahan, nonton.
ya sudah, maka takdir nasib bagimu adalah semua hal yang membosankan, yang kamu hanya ingin tidur aja. Semua dirasa membosankan, gak ada gunanya, dan melelahkan. Nah, itulah doa yang kamu panjatkan, yaitu adalah kehidupan yang membosankan dan melelahkan. Sebaliknya, ketika kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki dan keadaan apa yang kamu alami, sebenarnya kamu sedang meminta kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang justru menambah kelapangan dari rasa syukur itu sendiri, karena itu adalah doamu setiap hari. Nah, gimana caranya kamu melewati hari-harimu dari apa yang kamu alami? Kamu mensyukuri atau mengeluhkannya? Ya, rasa syukur itu adalah doamu, keluhanmu itu juga doamu. Itu tinggal pilihanmu. Self-talk atau ngomong sendiri yang bagaimana yang kamu inginkan, yaitu yang akan kamu dapatkan. Sehingga fakta dari self-talk adalah fakta yang paling mendasar yang bisa membentuk dirimu sendiri dan cara yang paling efektif. Dan self-talk ini akan menjadi solusi yang paling efektif untuk masalah kepribadian dan emosionalmu, bahkan menjadi solusi untuk perubahan nasibmu di masa mendatang. Nah, kira-kira kamu sudah ngerti nggak sampai sini? Nah, sekarang kalau kamu pengen berubah, belajarlah untuk ngomong yang baik dan benar-benar aja yang berguna untuk dirimu sendiri, walaupun keadaanmu tidak mengenakan dan menyenangkan. Intinya kamu harus berkata yang baik-baik aja, terutama pada dirimu sendiri. Ingat, hidupmu nggak hanya hari ini aja, tapi masih ada hari esok. Kamu harus berubah jadi lebih baik. Kapan berubah? Ya sekarang. Kapan lagi? Kamu tidak bisa menunda dan kamu tidak boleh menunda. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan sebuah perubahan, walaupun perubahan itu sedikit dan kecil. Paling tidak kamu mendekati pada perubahan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kamu berarti. Kalau kamu berarti, maka kamu harus merubah dirimu jadi lebih baik. Oke, sekian penjelasan dari self-talk. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kamu suka video ini, kamu bisa like dan share. Dan jika kamu suka video ini, maka kamu bisa tekan subscribe. Bye.